Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadhani dengan NPM 21120115565 dari kelas D Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Heru Prasetyo. Pertama-tama, saya mewakili anggota kelompok saya yaitu kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Heru Prasetyo karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi online karya tulis ilmiah yang berjudul Tinjauan Yuridis Eutanasia dilihat dari aspek hukum pidana. Karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, saya akan mulai presentasinya dari bab yang pertama. Bab yang pertama adalah bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah rumusan masalah, dan yang keempat adalah metodologi penulisan. Pada dasarnya, hak untuk hidup merupakan hak asasi setiap manusia yang hidup sejak masih kecil dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Di negara kita, hak asasi manusia sudah lama diperjuangkan. Namun, beberapa waktu yang lalu, tersiar berita mengenai kasus seorang suami yang mengeuthanasia istrinya sendiri karena sang istri telah menderita kecacatan otak sehabis penanganan medis persalinan selama 2 bulan. Kejadian ini membuat topik mengenai euthanasia naik ke permukaan. Berbagai media cetak atau elektronik turut membicarakan masalah ini yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pendapat yang berujung kepada perbedaan. Perdebatan baik dari lingkup sosial, budaya maupun kesehatan. Maka dari itu, kami di sini mengambil topik eutanasia tersebut dan mengembangkan melalui aspek hukum sehingga diambil sebuah judul Tinjauan Yuridis Eutanasia dilihat dari aspek hukum pidana. Perbedaan baik dari lingkup sosial, budaya maupun kesehatan. Maka dari itu, kami di sini mengambil topik eutanasia tersebut dan mengembangkan melalui aspek hukum sehingga diambillah sebuah judul Tinjauan Yuridis Eutanasia dilihat dari aspek hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Amelia Muda Putri, NPM 21520111106. Subbab yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari eutanasia? Yang kedua, apa saja jenis-jenis eutanasia? Yang ketiga, bagaimana tinjauan yuridis eutanasia jika dilihat dari aspek hukum pidana? Yang keempat, bagaimana aspek hukum pidana meninjau batasan dari permasalahan eutanasia? Sebab ketiga, tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian dari eutanasia. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis eutanasia yang ada. Ketiga, mengetahui tinjauan yuridis eutanasia jika dilihat dari aspek hukum pidana. Keempat, mengetahui aspek hukum pidana yang meninjau batasan dari permasalahan eutanasia. Sebab keempat, metodologi penulisan. Yang pertama, jenis data dan sumber data. Dalam penulisan ini, data-data yang kami gunakan dengan menggunakan metode kualitatif, yang dimana dalam metode tersebut kami mengumpulkan data-data secara triangulasi serta data-data yang ada kami analisis secara induktif dan kualitatif. Yang kedua, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, metode yang kami gunakan berupa studi pustaka, yang dimana pengumpulan data diarahkan untuk mencari data serta informasi melalui dokumen-dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud ialah berupa buku-buku dan jurnal yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fareja dengan NPM 21120111075 dari kelompok 9 Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan tentang 1.4 yaitu metodologi penulisan. Yang pertama, jenis pendekatan, yaitu dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini pun pendekatan yang digunakan berupa perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dalam pendekatan perundang-undangan, kami melakukan pendekatan yang melalui regulisasi yang dimana kami sebagai penulis menelaah isi dari KUHP dan undang-undang. Yang kedua ada pengumpulan data.
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini berupa: yang pertama, adanya bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, yaitu bahan sekunder, yang dimana bahan-bahan tersebut memiliki hubungan dengan bahan-bahan hukum primer dan dalam yang dimana dimaksudkan untuk dapat membantu menganalisis hal-hal seperti KUHP, jurnal, dan buku yang digunakan. Yang selanjutnya itu adalah 2.1, yaitu pengertian euthanasia. Euthanasia itu sendiri berasal dari kata Yunani, namun jika didefinisikan secara garis besar, pengertian dari euthanasia yaitu sebagai tindakan mengakhiri hidup seorang untuk menghentikan penderitaannya. Dalam dunia medis, euthanasia berarti perilaku di mana seseorang dengan sengaja dan sadar mengakhiri hidup lebih cepat untuk menghilangkan penderitaan akibat penyakitnya, yang disimpulkan menjadi: yang pertama, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, tindakan mengakhiri hidup, mempercepat kematian atau tidak memperpanjang hidup pasien. Yang ketiga, pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Yang keempat, terjadi atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya. Yang kelima, yaitu dilakukan demi kepentingan pasien dan atau keluarganya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pratama, NPM 21120111238. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini pada bagian jenis-jenis euthanasia. Euthanasia terbagi menjadi euthanasia positif dan euthanasia negatif. Euthanasia positif yaitu perbuatan di mana euthanasia dilakukan secara sengaja, baik itu langsung maupun tidak langsung. Euthanasia pasif atau negatif membuat kematian semakin cepat dengan cara menolak melakukan tindakan pertolongan biasa, atau bisa juga dengan menghentikan tindakan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Jika ditinjau berdasarkan euthanasia pasif, dapat dibedakan atas euthanasia volunteer atau euthanasia sukarela. Euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang. Euthanasia involunteer. Euthanasia yang dilakukan dalam pasien yang telah kehilangan kesadaran serta umumnya wali ataupun penanggung jawab pasien yang diminta. Selanjutnya, tinjauan yuridis euthanasia dilihat dari aspek hukum pidana. Adapun peraturan yang dapat dikaitkan dengan euthanasia dalam KUHP dapat ditemukan dalam bab 19 pada pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Menurut sistematika KUHP, jenis kejahatan terhadap jiwa disandarkan kepada subjektif elemennya, terbagi atas dua golongan, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja pada pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, serta kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan pada pasal 359 KUHP. Perkenalkan, saya Ratu Ada Pramesti, MPM 21120111192. Dilihat dari target kejahatan yang dapat dikaitkan dengan kepentingan hukum yang dilanggar, kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri dari 3 kelompok kejahatan, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya, kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang yang masih di dalam kandungan ibunya. Kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri dari 5 jenis, yaitu pembunuhan dengan sengaja pada pasal 338 KUHP, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang terdapat pada pasal 340 KUHP, pembunuhan dalam bentuk yang dapat memberatkan hukuman pada pasal 339 KUHP, serta pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang tegas oleh korban pada pasal 344 KUHP, dan tindakan seseorang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri pada pasal 345 KUHP.
Perkenalkan, nama saya Reika Nadina Ilham, NPM 21120111421. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tinjauan yuridis eutanasia dilihat dari aspek hukum pidana. Jika diteliti, maka pasal yang dipakai untuk menunjukkan pelarangan terhadap eutanasia adalah pasal 344 KUHP, yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Pada rumusan pasal ini diatur bahwa permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh. Jika aturan ini tidak terlaksana, maka pelaku akan dikenakan pasal 344 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. Pasal-pasal lain yang bisa dihubungkan dengan eutanasia adalah pasal-pasal 304, 306, 340, 345, 356, 359, dan 531 KUHP. Selanjutnya adalah tinjauan yuridis eutanasia dilihat dari aspek hukum pidana. Tinjauan di dalam hukum pidana dengan alasan apapun dan siapapun yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak atau disengaja, kecuali oleh pihak-pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang, harus diakui dengan kejahatan. Lihat pasal 48 KUHP, pasal 49 KUHP, pasal 50 KUHP, dan pasal 51 KUHP. Sementara itu, semua pihak mempunyai andil langsung, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menggerakkan, yang menjalankan, dan membantu harus dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Lihat pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Nama saya Vanessa Sasti Kirana, NPM 21120111409. Secara umum, hukum di Indonesia tidak menjelaskan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang, sehingga belum ada undang-undang yang secara tegas juga mendeskripsikan eutanasia. Pada rumusan pasal dalam KUHP pun hanya menyebutkan kematian adalah hilangnya nyawa seseorang. Namun, jika dikaitkan pada pasal 344 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tindakan eutanasia adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk dokter ataupun tenaga medis. Yang ketiga adalah penutup yang terdiri dari 2 subbab. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa eutanasia adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana di Indonesia. Ketentuan mengenai eutanasia di Indonesia diatur dalam pasal 304, 338, 340, 344, 345, 359, dan 531. Subbab yang kedua adalah saran. Adapun semakin banyaknya alasan sosial yang ada untuk melegalkan eutanasia yang tidak benar, serta dengan perkembangan masyarakat saat ini, sangat memungkinkan bagi hakim untuk mengambil keputusan eutanasia berdasarkan doktrin sarjana hukum dan persyaratan medis yang terbatas. Akan tetapi, hal tersebut harus dilihat dengan hati-hati dan sifatnya terbatas. Demikianlah presentasi karya tulis ilmiah dari kelompok 9. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Heru maupun teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.